Bu, Pak. Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1891. Tidak Trinil, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Tidak, Trinil. Laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kau akan tahu mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua. Maka, ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, kau pasti tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau akan pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau akan tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku saat ini sangat kacau. Semua terasa seperti di penjara. Sabar adikku, kamu bisa menulis semua ini. Kamu perempuan tangguh, kami yakin itu. Iya, pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan bebas seperti dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Aku, Rukmini, dan Fatma juga masih bersekolah. Kapan kami dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri. Iya kan, Tri? Kartini sedang duduk di salah satu bangku yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memijingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Rosa, Stella, Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tapi aku tak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tak bisa berdiam diri. Kami tahu, Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sepi. Aku juga sangat merindukan kalian, tapi tradisi ini membuatku tak bisa melakukan apapun yang ku mau. Aku pun tidak mengerti Kartini dengan tradisi itu. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Jika kau tak bersekolah, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Aku hanya akan melakukan apa yang gadis pribumi lakukan selayaknya. Setelah itu aku akan menikah. Itulah yang ibuku katakan. Oh Kartini, kau harus bersabar. Jika kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Rosa, Stella. Ini aku membawakan beberapa buku, ada yang berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajarinya itu. Sungguh aku tak bisa berbuat apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji akan mengunjungimu lagi bersama Ani dan Van Kol. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu, Kartini. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Karina, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Kartini, ayo kita pergi. Kalian
tahu kan, aku ini di klinik, aku tidak akan pergi tanpa pengawalan. Tidak mungkin aku akan bebas berinteraksi dengan masyarakat. Jangan sampai kita ketahuan. Maka dari itu jangan sampai bapak dan ibu tahu. Ayo kita pergi, kami berdua akan mengawali. Baiklah, tunggu di sini. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sasraningrat? Iya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu, beliau adalah Bupati Jepara. Kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian kesini tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit adalah yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini adalah adat zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit bisa membuat kita menjaga diri dan tetap berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan murid kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda, pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah, terkecuali lelaki. Lagi pula, bukannya wanita tidak perlu bersekolah, karena setelah menikah mereka akan melakukan apa yang dilakukan wanita seperti kami. Rosa, apa kau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku bersama orang tuaku. Benarkah? Aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Apendanan. Sebentar, Kartini. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda, Kartini. Aku sudah lulus dan aku ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Ani, dan Pankol? Mereka juga akan pergi dan kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kamu meraih cita-citamu dan kami ingin kamu melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar kau tak akan dibiarkan pergi, Kartini. Aku tak tahu harus berbuat apa saat kalian pergi, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah bahwa aku, Stella, Ani, dan Pankol akan membalas suratmu dan kami akan menceritakan suasana di sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bu, bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan pendidikanmu? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa. Artinya, ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah wanita. Kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bukankah Ibu tahu, Trinil ini memiliki cita-cita membuat kaum perempuan bersekolah, membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Menikah hanya akan menghambat segalanya. Trinil, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita yang berumur 24 tahun belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingit itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgejoyo Adiningrat, Bupati Lembang.
Dia sudah menikah 3 kali. Namun, ibu yakin dia cocok untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang Trinil ingin pertimbangkan. Baik. Kartini dan kedua orang tuanya, Kardina dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang. Pikirannya kacau. Dia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu hanya akan menghambat mimpinya? Tentunya, keluarga Mas Adipati Aryo Sosriningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trinil kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Adipati Aryo Singgeh kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya, kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Trinil sendiri? Bolehkah saya berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgeh Joyo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apa itu Kartini? Saya bercita-cita membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya kaum perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin kaum perempuan bisa meratakan dengan laki-laki. Saya ingin kaum perempuan tidak dipandang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada pertimbangan dan hal yang belum saya melaksanakannya. Apabila Kartini melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu.